Pernah lihat laron nggak pas malam hari? Mereka tuh kayak punya satu tujuan. Terbang, berkerumun, ngedeketin satu titik cahaya. Tapi sayangnya sering banget cahaya itu ternyata api yang justru membinasakan mereka. Sedih ya kelihatannya. Tapi pernah kepikiran nggak kalau kita, manusia, kadang-kadang bisa persis seperti itu? Yuk kita coba dalemi kenapa sih perumpamaan ini tuh pas banget sama kehidupan kita. Jadi, kenapa kita bisa seperti itu? Sebenarnya simpel aja. Sama kayak laron yang punya naluri buat cari cahaya, hati kita juga begitu. Kita semua secara fitrah itu pasti mencari arah, mencari ketenangan, dan ya pastinya mencari kebahagiaan. Itu dorongan yang sangat manusiawi, yang ada di dalam diri kita semua. Tapi, disinilah jebakannya. Pencarian kita akan cahaya ini bisa jadi pedang bermata dua. Kita bisa banget tertipu sama gemerlap dunia, ikut-ikutan sesuatu yang kelihatannya indah, menjanjikan, padahal ujung-ujungnya malah menjerumuskan kita. Terus gimana dong caranya? Kita bedain mana cahaya yang beneran nyelamatin dan mana yang cuma mau ngebakar? Oke, sekarang kita bedah ya kisah dua cahaya ini. Intinya gini, dalam hidup ini tuh selalu ada dua cahaya yang seolah-olah bersaing buat narik perhatian kita. Yang satu itu petunjuk yang asli, yang beneran. Satunya lagi itu tipu daya yang mematikan. Yuk kita lihat lebih jelas lagi bedanya apa. Coba dilihat, bedanya itu kontras banget kan? Di satu sisi ada cahaya kebenaran. Sumbernya jelas dari Allah lewat wahyunya Al-Quran. Sifatnya itu menenangkan, menuntun, dan benar-benar ngebawa kita keluar dari gelap menuju terang. Nah, di sisi lain, ada cahaya palsu. Sumbernya dari mana? Dari setan dan hawa nafsu kita sendiri. Sifatnya menipu, merusak, dan ujung-ujungnya malah bikin kita makin terperangkap dalam kegelapan. Dan ini bukan cuma teori ya, ini ditegaskan langsung loh di dalam Al-Quran. Ayat ini tuh indah banget ngejelasinnya. Bahwa Allah itu pelindung sejati buat orang beriman. Dialah yang secara aktif membimbing kita keluar dari kegelapan, dari kebodohan, dari kesesatan, menuju cahaya iman. Jadi kuncinya jelas, iman adalah syarat utama buat dapat perlindungan dan bimbingannya. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi gimana sih cara kerja tipu daya ini. Soalnya setan itu kan cerdik banget. Dia nggak akan datang sambil bilang, "Hei ayo lakuin kejahatan." Nggak gitu. Justru sebaliknya, dia bakal bikin keburukan itu kelihatan indah, menarik, bahkan masuk akal. Nah, slide ini nunjukin taktiknya dengan sangat gamblang. Lihat deh gimana semuanya itu di rebranding. Maksiat dikasih label kebebasan. Sombong disamarkan jadi harga diri atau self-esteem. Riba yang jelas-jelas haram dijual dengan kemasan profit bisnis. Dan hiburan yang cuma bikin kita lalai dipasarkan sebagai kebahagiaan. Inilah wujud nyata dari cahaya palsu itu. Bungkusnya kelihatan keren tapi isinya racun. Dan yang luar biasanya lagi nih, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah pakai perumpamaan yang hampir sama persis tentang laron dan api ini. Jadi ini bukan sekedar analogi modern, ini adalah sebuah peringatan yang dalam dan datang langsung dari lisan beliau. Di dalam hadis ini, Rasulullah menggambarkan diri beliau itu seperti orang yang menyalakan api buat ngasih penerangan. Tapi, laron-laron ini malah salah paham. Mereka kira apinya itu tujuan. Akhirnya mereka menjatuhkan diri ke dalamnya. Coba kita bayangin, beliau itu berusaha sekuat tenaga narik kita biar jauh-jauh dari api neraka. Tapi betapa banyak di antara kita yang malah ngeyel, tetap lari ke arah sana. Jadi, pertanyaannya, api di zaman kita sekarang ini bentuknya apa aja? Nah, slide ini merangkumnya dengan baik. Api itu bisa wujudnya dosa dan maksiat. Bisa juga kemewahan yang bikin kita lupa diri. Bisa juga kesombongan. Atau hawa nafsu yang nggak bisa kita kendalikan. Ini semua adalah hal-hal yang kelihatannya menarik, padahal diam-diam bisa menghancurkan hidup kita, baik di dunia apalagi di akhirat. Oke, kita udah paham bahayanya. Sekarang, bagian yang paling penting. Solusinya apa? Gimana caranya biar kita nggak jadi laron yang tertipu? Untungnya, ada jalan yang jelas dan praktis yang bisa kita tempuh buat melindungi diri kita biar kita tetap di jalur cahaya yang benar. Ada 3 langkah kunci ya. Pertama, perkuat iman. Iman itu kayak kompas di dalam diri kita yang disebut furqan, yang bisa bantu kita bedain mana yang benar dan salah. Kedua, cari ilmu. Tanpa ilmu, kita itu kayak jalan di tempat gelap, gampang banget ditipu. Ilmu itu senternya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Jangan pernah berhenti berdoa. Selalu rendah hati, minta petunjuk sama Allah, karena hidayah itu murni pemberian darinya. Dan doa ini luar biasa banget.
Coba deh kita renungkan. Bahkan sekelas Rasulullah, manusia terbaik, sering banget baca doa ini. Ini nunjukin ke kita. Sehebat apapun kita harus selalu merasa butuh sama Allah. Karena hati kita ini kan gampang banget bolak-balik. Jadi pada akhirnya pilihannya jadi sangat jelas. Cahaya yang sejati itu akan menuntun kamu. Sedangkan cahaya yang palsu, ujung-ujungnya cuma akan membakar kamu. Sesederhana itu. Nah, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya jawab, tapi untuk kita semua renungkan sama-sama. Di setiap pilihan yang kita buat sehari-hari, mau itu pilihan kecil atau besar, sebenarnya cahaya mana sih yang lagi kita tuju?